teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kamu pernah berpikir nggak, siapa sebenarnya yang menentukan arti kecantikan? Dulu, keindahan atau kecantikan manusia, khususnya wanita, berarti kulit pucat dan pinggang sekecil jari, lalu berubah jadi alis tebal dan bibir besar. Sekarang, semua orang ingin punya wajah yang AI friendly, sempurna, simetris, nyaris tanpa pori. Namun, sebelum dunia tergila-gila dengan filler, skin booster, dan filter TikTok, sejarah manusia telah melewati ribuan tahun obsesi gila terhadap kecantikan. Beberapa di antaranya sungguh bikin dahi berkerut, dan ada pula yang begitu ekstrim sampai-sampai nyawa menjadi taruhannya. Kali ini kita akan menelusuri 5 tren kecantikan paling aneh dan paling mind-blowing sepanjang masa. Mari kita bahas. Bayangkan kamu seorang gadis berusia 6 tahun, kedua kakimu yang mungil dibalut kain ketat tiap hari, jari-jarimu dilipat ke bawah sampai hampir patah, hanya demi satu tujuan, kaki kecil sempurna yang disebut lotus feet atau kaki teratai. Di Tiongkok, pada masa dinasti Song sekitar abad ke-10, perempuan bangsawan percaya bahwa kecantikan sejati terletak pada kaki sekecil bunga teratai. Kaki yang panjangnya tidak lebih dari 10 cm dianggap lambang kesopanan, kemurnian, dan status tinggi. Para ibu memulai ritual ini pada anak perempuan mereka sejak dini. Mereka merendam kaki kecil itu dalam air panas dan cuka, lalu mematahkan lengkungnya agar bisa ditekuk ke bawah. Kemudian dibungkus erat dengan kain sutra hingga tulangnya berhenti tumbuh. Akibatnya, banyak perempuan kehilangan kemampuan berjalan normal. Mereka harus melangkah pelan, menyeret tubuh dengan gaya yang dianggap anggun dan feminim. Ironisnya, itu bukanlah kecantikan, tapi penyiksaan yang dibungkus sebagai tradisi. Selama berabad-abad, kaki teratai menjadi standar cantik yang menindas, hingga akhirnya dilarang pada awal abad ke-20. Namun luka fisik dan batin yang diwariskan tetap ada, bahwa untuk menjadi cantik, perempuan harus menanggung sakit. Mari kita beralih ke Eropa, zaman di mana para ratu, bangsawan, dan para wanita istana berlomba-lomba tampil seputih mungkin. Karena pada masa itu, kulit pucat menandakan kamu tidak bekerja di ladang, alias berasal dari kelas atas. Tapi, bahan utama kosmetik pemutih kala itu bukan krim lembut atau serum vitamin C, melainkan timbal, yaitu logam berat yang sangat beracun. Wanita-wanita seperti Ratu Elizabeth I menggunakan campuran timbal dan cuka yang disebut Venetian cerus untuk memutihkan wajahnya. Hasilnya memang menakjubkan ya, kulit tampak halus, pucat, nyaris bercahaya seperti porselen. Namun efeknya perlahan membunuh pemakainya dari dalam. Timbal bisa merusak kulit, menyebabkan gigi dan rambut rontok, bahkan kelumpuhan. Tapi mereka terus menggunakannya, menutupi luka dengan lapisan timbal yang lebih tebal lagi. Kecantikan pada era itu bukan tentang kesehatan, melainkan tentang status. Sakit tidak masalah, asal terlihat seperti malaikat di lukisan Renaissance. Dan mungkin itu kali pertama dalam sejarah manusia rela mati demi tampil sempurna di depan cermin. Tahun 1800-an adalah masa di mana mode dan seksualitas mulai menuntut bentuk tubuh tertentu. Wanita ideal kala itu memiliki dada besar, bahu tegap, dan yang paling ekstrim pinggang sekecil mungkin. Untuk mencapainya, mereka mengenakan alat bernama korset. Korset terbuat dari kain keras dan tulang ikan paus dikencangkan dengan tali di bagian belakang. Beberapa wanita bahkan memiliki asisten pribadi hanya untuk membantu mengencangkan korset hingga nafas mereka hampir berhenti. Bayangkan, pinggangmu ditekan hingga 40 cm. Organ dalam tentunya berpindah posisi, paru-paru tertekan, tulang rusuk bengkok, dan seringkali menyebabkan pingsan di tengah pesta dansa. Namun bagi masyarakat kala itu, menyiksa diri demi kecantikan adalah bukti keanggunan sejati. Para dokter menyebut fenomena itu Victorian Corset Disease,
Tapi para perempuan terus saja melakukannya karena dunia mengatakan hanya tubuh berbentuk jam pasir yang pantas disebut cantik. Lucunya, lebih dari seabad kemudian, bentuk tubuh jam pasir kembali populer di era Kim Kardashian. Bedanya sekarang bukan lagi korset, tapi pisau bedah dan implan silikon. Tren berubah, tapi logikanya tetap sama. Perempuan harus menyesuaikan diri dengan bentuk yang bukan miliknya. Ketika abad ke-20 tiba, standar kecantikan kembali berputar 180 derajat. Kulit pucat yang dulu diagungkan tiba-tiba dianggap membosankan. Kini yang diinginkan adalah kulit eksotis, kecoklatan, dan berkilau seperti pantai tropis. Tren ini dipicu oleh ikon mode seperti Coco Chanel yang secara tidak sengaja terbakar matahari saat berlibur di Riviera, Prancis. Ketika ia kembali ke Paris dengan kulit kecoklatan, orang-orang menganggapnya tampak sehat, glamor, dan kaya. Sejak itu, tanning menjadi simbol gaya hidup mewah. Namun seperti tren kecantikan lainnya, obsesi ini juga berkembang ke arah ekstrim. Orang-orang menghabiskan berjam-jam di bawah sinar UV buatan. Muncul produk tanning lotion, spray tan, bahkan beberapa orang menyuntikan melanotan, yaitu zat yang menggelapkan kulit secara kimiawi. Efeknya, banyak yang mengalami kerusakan kulit permanen, kanker, dan alergi parah. Yang ironis, sementara dunia barat mati-matian ingin gelap, Asia justru berjuang sebaliknya, memutihkan kulit. Dua sisi dunia, dua obsesi berbeda, tapi sama-sama terjebak dalam ilusi bahwa cantik harus punya warna tertentu. Selamat datang di zaman modern, di mana kecantikan bukan lagi hasil genetik, tapi hasil algoritma. Filter TikTok bisa membuat wajahmu seperti boneka digital, mata besar, hidung mancung, dagu runcing, kulit tanpa pori, dan anehnya semua orang menyukainya. Korea Selatan, Jepang, hingga Indonesia kini hidup dalam era kembar digital. Wajah-wajah di media sosial mulai terlihat sama, putih, tirus, mancung tanpa ekspresi alami. Semua ingin menjadi versi ideal yang ditentukan oleh kamera depan. Operasi plastik melonjak drastis, mulai dari double eyelid surgery, V-line jaw reduction, sampai rhinoplasty untuk hidung mirip orang Eropa. Ada yang bahkan membawa foto seleb atau AI avatar ke klinik bedah dan berkata, "Dok, saya mau wajah seperti ini." Lucunya, kalau kamu lihat lebih dekat, standar kecantikan masa kini justru adalah gabungan dari semua tren gila sebelumnya. Putih seperti wanita abad ke-18, tirus seperti efek korset abad ke-19, exotic glow seperti tren tanning abad ke-20. Hanya saja kali ini semuanya dilakukan dengan jarum suntik dan filter. Dan yang paling menyedihkan, kita menyebutnya self-care. Sekarang tidak perlu lagi meremukkan kaki atau memakai timbal untuk terlihat sempurna, tapi kita tetap rela kehilangan sesuatu, yaitu diri sendiri. Di Asia, terutama di Indonesia, standar kecantikan seolah semakin sempit. Perempuan yang berkulit sawo matang dianggap kurang menarik. Yang berhidung pesek disebut biasa aja. Padahal wajah-wajah itu adalah identitas asli Nusantara. Namun industri kecantikan terus menekan, menjual rasa insecure dengan harga promo. Dari krim pemutih hingga filter AI, semuanya menyampaikan pesan yang sama. Kamu belum cukup cantik, tapi kami bisa membantumu. Kecantikan hari ini bukan lagi seni merawat diri, tapi bisnis besar yang memproduksi ketidakpuasan. Jadi, kalau kamu bertanya apa tren kecantikan paling aneh sepanjang masa, jawabannya mungkin bukan kaki teratai atau korset besi, tapi tren kecantikan zaman sekarang, di mana manusia sukarela menyembunyikan wajah aslinya di balik layar ponsel dan menyebut itu cantik. Kita sudah terlalu sering membiarkan sejarah berulang. Dulu perempuan rela menahan sakit, sekarang mereka menahan identitas. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.